Oke, baik, mari kita lanjut. Sebelumnya kita telah belajar terkait uji validitas instrumen. Berikutnya, kita masuk pada uji reliabilitas instrumen. Oke, reliabilitas itu sendiri adalah terjemahan dari kata reliability, yaitu asal katanya rely dan ability, kemampuan untuk merely, kurang lebih seperti itu secara kata. Nah, pengukuran dengan reliabilitas tinggi disebut reliable, yaitu terpercaya, handal, ajak, stabil, dan konsisten. Ini menurut Ashworth tahun 2011. Jadi, suatu instrumen perlu dilakukan uji reliabilitas, yaitu agar instrumen yang kita buat dapat dipercaya kebenarannya. Jadi, instrumen yang reliable adalah instrumen yang hasil pengukurannya dapat dipercaya. Nah, salah satu indikator ketika suatu instrumen dikatakan dapat dipercaya adalah jika instrumen dapat digunakan berulang. Nah, ketika kita menguji suatu instrumen, kita lakukan suatu pengujian, kemudian dilakukan secara berulang, hasil pengukurannya relatif tetap sama. Itu maksud daripada reliable, atau suatu instrumen di mana instrumen ini hasil pengukurannya dapat dipercaya. Nah, salah satu indikator kepercayaan atau tingkat kepercayaan instrumen itu sendiri, salah satunya adalah ketika kita melakukan pengujian secara berulang, hasil yang diperoleh akan tetap sama. Oke, misal contoh di dunia eksak ya, ketika kita mempercayai suatu alat ukur, katakanlah mistar. Mistar dapat dipercaya sebagai alat ukur. Nah, ketika kita melakukan pengukuran, misal katakanlah panjang pensil menggunakan mistar, dari situ hasil pengukuran pertama tidak akan jauh berbeda dengan hasil pengukuran berikutnya, atau relatif cenderung sama. Oke, itu maksud daripada reliable. Nah, bentuk uji reliabilitas itu sendiri ada dua, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu reliabilitas eksternal. Jadi kalau eksternal, di sini ada beberapa metode. Yang pertama ada metode tes ulang. Metode tes ulang ini atau biasa disebut test retest methods, disebut pula sebagai metode stabilitas. Nah, dari katanya saja untuk mengetahui stabilitas daripada instrumen yang dibuat. Itu menurut pendapat Surapranata pada tahun 2004. Nah, bagaimana kita melakukan pengujian reliabilitas menggunakan tes ulang? Yaitu dengan menguji cobakan tes kepada sekelompok orang yang menjadi responden kita sebanyak 2 kali pada waktu yang berbeda. Kemudian, skor hasil uji yang pertama dikorelasikan dengan skor hasil uji coba yang kedua dengan teknik korelasi produk momen. Oke. Di sebelumnya untuk validitas kita juga menggunakan produk momen karena di sini adalah sama-sama korelasi. Oke. Kemudian besar angka korelasi adalah tingkat reliabilitas instrumen. Oke. Kemudian menurut Sudiono tahun 2002, instrumen dikatakan reliable jika koefisien reliabilitasnya lebih dari atau sama dengan 0,70. Oke. Jika yang tadi koefisien validitas kita membandingkan menggunakan tabel, yaitu di lampiran 4 kalau dalam buku. Kemudian kita di sini untuk reliabilitas mengambil dari pendapat Sudiono bahwa suatu instrumen dikatakan reliable jika koefisien reliabilitasnya adalah lebih dari atau sama dengan 0,70. Oke. Nah, untuk metode tes ulang, di sini kita gunakan rumus yang sama dengan produk momen karena korelasi ya. Korelasi yaitu menghubungkan antara satu item kepada total keseluruhan. Kalau di sini karena kecenderungannya melakukan tes sebanyak 2 kali, X1 di sini adalah menunjukkan hasil tes pertama, X2 hasil tes kedua, N di sini adalah banyaknya data atau banyaknya responden. Contoh, saya punya beberapa nama, di sini ada 5 ya.
dari 1 sampai 5. Hasil tes pertama di sini X1, hasil tes kedua adalah X2. 9, 7 dan seterusnya kita jumlahkan, ini operasi sigma, dijumlahkan, kemudian dijumlahkan. Di sebelah kanannya ditambahkan kolom bantuan sesuai yang di sini X1 kuadrat. Jadi di sini 9 kuadrat yaitu 81. X2 kuadrat 11 kuadrat 121, begitu seterusnya. Kemudian di sini kita harus mengalihkan X1 dan X2. Maka di sini 9 dikali 11 yaitu 99. Begitu seterusnya, kemudian di sigma. Oke, kita terapkan. Kita masuk ke dalam file Excel. Oke, file Excel nomor 4 ya. Coba kita cek. File Excel. Oke. Excel file P14, kemudian titik 24. Maksudnya adalah kalian tinggal menyimak atau membuka file Excel dengan file namanya adalah P15 di bagian sheet ke-4 yang saya beri nama nomor 4. Oke. Rumusnya seperti ini. Kemudian hasilnya seperti ini ya. Setelah dilakukan uji, tes pertama diperoleh jawaban benar sekian, tes kedua diperoleh jawaban benar sekian, kemudian di sini X1 kuadrat sesuai dengan dalam rumus ini. Jadi kita menyesuaikan apa yang dibutuhkan dalam rumus. Oke, selanjutnya kita tinggal menghitung R, X1, X2. R, X1, X2 ini yang akan kita cari. Sama dengan, karena di sini sudah dihitung ya, saya mengambil data dari buku. Kalian kalau misal kurang paham bisa membuka langsung di buku referensi. Sama dengan N, N-nya di sini adalah sejumlah 5. Kita ketik 5 saja. 5 dikalinya apa di sini adalah sigma daripada X1 X2. Kita melihat tabel X1 kali X2 adalah seperti ini. Sigmanya adalah 4, 4, 4. Oke, 4, 4, 4. Oke. Selanjutnya dikurangi sigma daripada X1. X1-nya tadi ini ya. Kemudian di sigma dijumlahkan sejumlah 38. Oke, kemudian dikali sigma X2 atau penjumlahan daripada X2. X2 adalah hasil dari tes kedua, kemudian dijumlahkan di sini 58. Oke, jangan lupa tutup kurung, kemudian dibagi. Nah, di ini ya, karena akar kita gunakan apa? SQRT. Oke, SQRT dalam kurung N-nya dituliskan 5 dikalikan dengan sigma X1 kuadrat. X1 kuadrat di kolom ini, sigmanya berapa di sini? 294. Oke, kita ketikkan. Nah, selanjutnya kita kurangi dengan sigma X1 dikuadratkan. Oke, X1 sigmanya adalah penjumlahnya 38. Jadi di sini 38 dipangkat 2. Oke, dikurung terlebih dahulu. Selanjutnya dikali. Dibuka kurungnya N, yaitu 5 dikali dengan ini ya, sigma X2 kuadrat. X2-nya di sini sigmanya ada 58. Oke, kita lihat di sini. X2 kuadrat. X2 kuadrat ini sigmanya adalah 696. 696 dikurangi sigma dari X2 dikuadratkan. X2-nya ini ya, sigmanya 58. 58 dipangkatkan 2. Jangan lupa kurung, double kurung. Kemudian di depan atau setelah SQRT beri kurung. Selanjutnya ini sudah ya, bagian sini adalah bagian ini, kemudian di bagian bawah ini adalah akar dari sekian. Datanya kita ambil dari ini, kita gunakan langsung tanpa menghitung karena di sini operasinya cukup sederhana, tinggal menjumlahkan, tinggal mengalihkan. Saya rasa kalian sudah cukup familiar dengan itu. Oke, kita tekan enter. Oke, diperoleh R-nya adalah 0,29. Kita bulatkan saja menjadi 2 angka di belakang koma. Oke, 0,29. Sementara menurut Sudijono, kita kembali. Oke, menurut Sudijono ya, instrumen reliable jika koefisiennya lebih dari atau sama dengan 0,7. Batasnya adalah 0,7. Oke. 0,7 sementara kita memperoleh 0,29 atau kalau dibulatkan 0,3. Artinya di sini kesimpulan bahwa hasil tes ini ya, tes 1 dan tes 2 di sini tidak reliable atau tidak dapat dipercaya. Artinya ketika kita melakukan pengulangan pun hasil tes pertama, tes kedua di sini memperoleh hasil yang cenderung berbeda.
atau tidak sama. Kita juga bisa lihat mengamati di sini ya. Untuk tes pertama 38, tes kedua 58. Nah, perbedaannya cukup signifikan sehingga di sini juga diperoleh suatu kesimpulan yang tidak reliable. Oke, itu metode tes ulang, yaitu reliabilitas eksternal. Tes ulang yaitu ketika kita melakukan tes sebanyak 2 kali, kemudian kita tarik korelasi antara tes pertama, tes kedua menggunakan korelasi produk momen. Kemudian untuk analisanya, jika dia memiliki nilai koefisien reliabilitas lebih dari atau sama dengan 0,7, baru bisa dikatakan suatu instrumen reliable. Jika kurang dari itu, artinya masih belum reliable. Oke, selanjutnya metode yang kedua yaitu metode bentuk paralel. Oke, atau biasa disebut alternate form method atau double test double trial, atau juga disebut sebagai metode ekuivalen. Nah, di sini dilakukan dengan menguji cobakan 2 buah instrumen yang dibuat hampir sama. Oke, kalau yang pertama tadi adalah instrumennya sama, kemudian kita lakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Nah, di bentuk paralel ini kita membuat 2 instrumen yang dibuat hampir sama. Kemudian uji coba dilakukan terhadap sekelompok responden. Kemudian setiap responden mengisi kedua buah tes. Nah, kemudian skor kedua buah tes dikorelasikan dengan teknik produk momen. Oke, di sini saya tidak memberi contoh, kurang lebih sama dengan contoh-contoh sebelumnya. Hasil daripada skor soal pertama atau instrumen yang pertama seperti apa, kemudian yang kedua seperti apa, kemudian kita hubungkan dengan korelasi produk momen. Rumusnya sama dengan yang sebelumnya, tinggal indikatornya yang diubah. Kita langsung ke metode berikutnya, yaitu metode belah dua. Apa itu metode belah dua? Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode sebelumnya, karena metode ini memungkinkan mengestimasi atau memperkirakan reliabilitas tanpa harus melakukan 2 kali tes. Oke. Sebelumnya ya, 2 metode sebelumnya, baik metode apa tadi? Metode paralel dan metode paralel dan juga metode tes ulang. Di situ penelitiannya atau uji cobanya dilakukan sebanyak 2 kali. Untuk tes ulang adalah 2 kali dalam waktu yang berbeda. Bentuk paralel adalah 2 instrumen gitu ya yang digunakan. Nah, metode belah 2 ini kita tidak harus atau tanpa harus melakukan 2 kali tes. Kita bisa mengestimasi reliabilitas dari suatu instrumen. Ada beberapa metode, beberapa ahli yang merumuskan formula untuk menentukan koefisien reliabilitas. Ada formula Spearman-Brown, ada formula Vranagen, ada formula Rulon. Yang di sini masing-masing meliputi pembelahan ganjil genap dan pembelahan awal akhir. Nah, apa itu ganjil genap, awal akhir kita akan coba nanti. Nah, yang saya jelaskan di sini hanya untuk formula Spearman-Brown. Untuk formula lain nanti referensinya ada di buku, silakan kalian pelajari. Saya rasa dengan satu penjelasan saya sudah cukup mewakili. Kita ambil formula yang pertama, formula Spearman-Brown. Rumusnya seperti ini ya. R11 sama dengan 2 dikali R setengah-setengah dibagi 1 ditambah R setengah-setengah. Apa itu R11, apa itu R setengah-setengah? Oke, di sini hanya simbol, jangan bingung ya. R11 di sini adalah koefisien reliabilitas yang ingin kita tentukan. Kemudian R setengah-setengah adalah korelasi antara skor-skor setiap belahan tes. Belahannya ini tergantung ada belahan ganjil genap atau belahan awal akhir. Apa itu dan bagaimana? Oke, kita simak ke file Excel P155. Oke. Misal data hasil belajar ditunjukkan untuk tabel berikut ya. Nomor 1 sampai 8 kita gunakan data yang sama. Ani sampai dengan Hamid. Berikut ada butir soal atau item, soal nomor 1 sampai 10. Angka 1 di sini menunjukkan bahwa dia benar. Jadi skor totalnya 10 dan seterusnya. Nah, kita mulai yang pertama untuk pembelahan ganjil genap. Oke. Ganjil genap. Jadi nanti ada 2, ada ganjil genap dan awal akhir. Kalian boleh menggunakan salah satunya. Oke, kita ke ganjil genap terlebih dahulu. Apa yang perlu kita lakukan atau bagaimana proses ganjil genap adalah intinya kita membagi
nomor butir soal ganjil dan nomor butir soal genap. Jadi langkah pertama, kita buat tabel bantuan. Di sini ada nomor, kemudian ada nama, kemudian ada di sini adalah item atau butir soal ganjil. Saya misalkan di sini X ya. Kemudian sebelahnya ada item genap. Saya misalkan di sini Y. Tetap sama menggunakan korelasi produk momen. Jadi ketika kalian sudah memahami satu contoh, mau dibuat dari segi apapun, korelasi ya tetap seperti itu. Tinggal indikatornya yang akan kita ubah. Oke, untuk nama tidak saya tuliskan untuk mempercepat, hanya nomor sampai sekian ya. Item ganjil. Jadi maksudnya nomor 1, Ani ini menjawab soal benar sebanyak 10 soal ini. Di nomor ganjilnya ini berapa banyak. Nah, kebetulan karena di sini Ani adalah skor total 10, artinya dari keseluruhan soal dia menjawab benar semua. Nah, kita lihat item ganjil, butir soal 1, butir soal nomor 3, butir soal nomor 5, nomor 7, nomor 9. Di sini benar semua, maka di sini kita tuliskan 5. Nah, item genapnya sudah tentu adalah 10 dikurangi 5, karena totalnya tadi 10, kemudian item ganjilnya adalah 5. Di sini adalah 5. Seterusnya untuk badu. Badu kita lihat angka 1 atau butir soal pertama 1. Butir soal ketiga 1. Butir soal kelima 1. Soal ke-7 0, ke-9 1. Ada berapa yang benar? 4. Kita tuliskan di sini 4. Nah, selanjutnya item genap. Jawaban yang benar dari nomor butir soal yang genap ada berapa untuk badu? Angka 2 atau butir soal kedua dia benar. Kemudian soal keempat salah. Soal ke-6 salah. Soal ke-8 benar. Soal ke-10 benar. Ada berapa di sini tadi? 3. 1 2 3. Oke. Seperti itu ya seterusnya. Sampai poin ke-8. Oke, yang 8 di sini ada 3. Saya tuliskan dulu. 4 3 5. Oke. Kemudian item genapnya 5 3 0 3 2 4. Oke, seperti ini ya. Jadi nomor, ada nama, item ganjil, item genap. Oke, setelah sudah diperoleh seperti ini, kita korelasikan antara item ganjil dan item genap. Caranya kita menggunakan rumus yang sama ya. Jadi di sini ada X, ada Y. Selanjutnya, oke, kita tengok kembali. Rumusnya tetap sama seperti ini, atau kita bisa menggunakan XY. Oke. Nih. Kita copy terlebih dahulu di poin mohon maaf, poin 5. Kita taruh rumusnya. Oke. Kita gunakan koefisien korelasi seperti ini. Ada X, ada Y. Kita udah misalkan di sini X ada Y, N-nya ada berapa? 8. Oke, berarti di sini kita perlu menambahkan X kali Y. Mengikuti ini ya. Di sini N kita udah memperoleh. Selanjutnya N X kali Y. X kali Y-nya kita cari terlebih dahulu. Sama dengan X dikali Y. Tekan enter. Tinggal kita dragging. Oke. Nah, di sini harus sigma, penjumlahan dari perkalian X kali Y. X kali Y kita udah memperoleh ini. Nah, kita sigma atau kita jumlahkan. Oke, added. Nah, kita udah memperoleh
dua besaran ini, N dan ini. Selanjutnya sigma X dan sigma Y. Tinggal kita jumlahkan, X-nya adalah ini ya. Kita jumlahkan di sini. Kemudian Y-nya juga seperti itu. Nah, tekan enter. Oke, bagian ini udah lengkap. Selanjutnya di sini sigma X kuadrat. Artinya kita perlu besaran X ini kita kuadratkan terlebih dahulu. X kuadrat. X-nya mana? X-nya yang item ganjil. Berarti sama dengan di sini dipangkatkan dengan 2. Enter. Begitu seterusnya. Di dragging. Nah, di sini yang diminta adalah sigma atau penjumlahannya. Maka sama dengan kemudian tarik enter. Nah, selanjutnya di sini yang diminta Y kuadrat. Tambahkan di sini Y kuadrat. Sama dengan Y-nya adalah ini. Dikuadratkan. Enter. Kemudian dragging. Selanjutnya dijumlahkan. Oke, kita sudah membuat tabel bantuan untuk menghitung koefisien korelasi. Setelah itu, kita tinggal memasukkan. Menggunakan rumusan R ini, R sama dengan buka kurung N-nya di sini 8, kita tuliskan saja 8 dikali sigma daripada perkalian X dan Y. X dan Y-nya ini ya, sigmanya ini, tinggal klik, dikurangi sigma X, X-nya ini, sigmanya ini, dikalikan dengan sigma Y, Y-nya ini, berarti sigmanya berikut. Tutup kurung, dibagi dengan akar. Akarnya apa? SQRT, dalam kurung. Dalam kurungnya N, N-nya berapa? 8, dikalikan sigma X kuadrat. X kuadratnya tadi ini, ya. Kemudian sigmanya artinya ini. Kemudian dikurangi sigma X dikuadratkan. Sigma X, X-nya ini, sigmanya ini ya. Dikuadratkan. Klik pangkat 2. Kurung dikali buka kurung, N-nya adalah 8, dikalikan. Di sini adalah sigma Y kuadrat. Y kuadrat ini sigmanya berikut. Kemudian dikurangi sigma Y dikuadratkan. Ini Y, sigmanya adalah ini ya. Dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Tutup kurung, double kurung. Sebelum kurung kita setelah SQRT kita tambahkan kurung. Oke, kita sudah berulang kali menggunakan rumusan ini. Harapannya kalian sudah sedikit ada gambaran atau mungkin udah familiar gitu ya. Nanti mohon disimak kembali jika belum jelas. Selanjutnya kita tekan enter. Oke, kita memperoleh R-nya ini. Padahal kita kembali lagi ke indikator. Indikatornya yang diminta adalah 0,7. Menurut pakar atau ahli tadi, ketika 0,7 baru dikatakan reliable. Sementara kita mendapatkan 0,2. Artinya kesimpulannya di sini instrumennya juga tidak reliable. Oke. Jadi kalau tadi ya dikatakan untuk uji validitas kita mengujinya berdasarkan analisis butir per item atau per soal. Kalau di reliabilitas ini kita bisa menggunakan skor total keseluruhan daripada masing-masing hasil pengujian. Oke, kesimpulan berikutnya di sini juga tidak reliable. Kita menggunakan produk momen korelasi itu untuk formula Spearman-Brown. Kurang lebih formula yang lain juga seperti itu, tetap menggunakan koefisien korelasi dengan analisa atau acuannya tetap nilai 0,7 menggunakan pendapat dari Sudiono. Itu adalah ketika kita melakukan pembagian ganjil genap. Nah, yang kedua nanti kita bisa menggunakan pembagian awal akhir. Jadi yang dilihat adalah setengah-setengahnya. Awal, jadi di sini item ganjil di sini bisa diubah menjadi item awal. Nah, item awal. Kemudian item genapnya di sini bisa dibedakan menjadi item akhir.
prosesnya tetap sama. Cuma yang membedakan ganjil genap, kemudian ada awal akhir. Nah, bagaimana maksud daripada awal akhir ini? Awal akhir ini maksudnya adalah pembagiannya setengah-setengahnya. Ketika butir soalnya adalah 10, maka yang dimaksud awal ini 5 nomor di awal. Kemudian berikutnya adalah 5 nomor di akhir. Jadi item awal untuk nomor 1 ini adalah 1 sampai 5, tetap 5 dan 5 ya, karena di sini kebetulan 10. Nah, kemudian untuk Badu 5 soal sebelumnya, mohon maaf, 5 soal awal di sini yang benar adalah 1, 2, 3, 4, tetap 4. Kemudian berikutnya di sini 3, 1, 2, 3. Masih sama ya. Coba kita ulangi yang di sini. Yang ketiga, kita amati. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Berikutnya yang di sini 4 masih sama. Kemudian yang keempat 1, 2, 3. Oke, masih sama. 2. Oke. Berikutnya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, beda ya. Sini mulai 5. Kemudian berikutnya 1. Nah, kemudian nomor 6. Di sini hanya 1, 2, 3. Ya. Kemudian berikutnya 1. Kemudian nomor 7, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian akhirnya adalah 1, 2. Oke, 2. Kemudian hamid 1, 2, 3. Oke, selanjutnya di sini 5. Oke. Nah, di sini R-nya akan diperoleh yang berbeda ya, antara awal akhir dan ganjil genap. Walaupun R di sini berbeda dengan maksudnya dengan metode ganjil genap ataupun awal akhir diperoleh R secara angka mutlak ini berbeda. Tapi secara kesimpulan tetap dia dinyatakan tidak reliable karena masih kurang dari 0,7. Jadi kesimpulannya sama. Kalian tetap bisa menggunakan salah satu darinya. Bisa ganjil genap ataupun awal dan akhir. Nah, selanjutnya kita ke reliabilitas internal. Oke, reliabilitas internal ini uji coba dilakukan hanya 1 kali dan menggunakan 1 instrumen. Kemudian hasil uji coba dianalisa dengan rumus reliabilitas. Nah, reliabilitas internal di sini dibedakan menjadi dikotomi dan kontinuum. Dikotomi tadi di awal adalah ketika kita memberikan skor 0 dan 1, yaitu 0 untuk salah, 1 untuk benar. Di sini bisa menggunakan rumus Kuder-Richardson 20 dan Kuder-Richardson 21. Saya hanya akan menjelaskan KR21 dengan rumusan seperti ini. RKK adalah koefisien reliabilitas, K adalah banyaknya butir soal, kemudian M di sini adalah rata-rata skor total, ST kuadrat di sini adalah varian skor total. Oke, kita ke file Excel P15 6. Oke. Kita punya data seperti ini. Mungkin kita kopas terlebih dahulu rumusnya agar lebih mudah. Oke, ini ya. Jadi untuk mencari RKK kita harus tahu K. K ini adalah banyaknya butir. K banyaknya butir. Di sini ada berapa? Butir soal 1 sampai 10 adalah 10. Selanjutnya M, rata-rata skor total. M, rata-rata skor total. Oke. Rata-rata skor totalnya adalah skor dengan jawaban benar. Skor dengan jawaban benar. Oke, maksudnya di situ misal Ani benar 10, Badu benar 7, Caca benar sekian, sampai yang terakhir ketika dijumlahkan itu diperoleh hasilnya sama dengan 61. Nah, selanjutnya untuk menentukan rata-rata daripada skor total ini yang benar ya, jadi adalah sama dengan 61 dibagi, seharusnya kan kalau ketika
Jadi ini kan totalnya adalah 61 untuk skor total benar. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 61 dibagi 8. Oke, kita memperoleh M. Selanjutnya kita menentukan apa ini? S, varian skor total. Oke, kalian ingat kembali rumus mencari varian untuk data tunggal, atau kalau di sini ST kuadrat ini ya. Mohon maaf ya, penulisan simbolisnya tidak sama. Harapannya kalian tetap bisa memahami gitu ya. Nah, ST di sini saya gunakan rumus dalam Excel saja, yaitu var. Var di sini adalah varian. Kita langsung dragging. Mohon maaf. Saya rasa ini tadi Excel. Kita tuliskan saja 10. Jadi angkanya kita ambil dari skor total ini ya. 10 dan seterusnya. Diikutin sesuai Excel kalian. Kalau saya gunakan titik koma karena di sini diperintahkan titik koma. Tergantung kalian, mungkin ada yang koma dan seterusnya. Jadi jangan terpaku pada video yang saya buat karena maksudnya di Excel-nya kan kecenderungannya mungkin perbedaan daripada Excel yang kita gunakan. 9, 7, 8. Oke, tutup kurung, enter. Oke, itu varians dari nilai kita. Selanjutnya, untuk mencari RKK, kita langsung masukkan rumus sesuai dengan rumusan itu ya. Ini ya. Sama dengan kurungnya K. 10 dibagi K-1. Langsung saja ya, 10 min 1, 9. Kurung, dikali, buka kurung. 1 dikurangi, dikurung lagi. M. M-nya sekian. Dikali, dalam kurung, K. K-nya ini, dikurangi. M-nya berikut. Oke, kurung. Selanjutnya, dibagi K dikali variannya ini. Perhatikan kurungnya, jangan sampai berkurang. Jadi oke, dibagi, oke. Selanjutnya kurung lagi, siap, enter. Apakah ada yang salah? Kenapa hasilnya negatif? Oke, kita tinjau ulang. K4 dibagi 9, oke, dikali 1 dikurangi K5, oke, dikali ini ya, jadi ini oke, yang dibagi adalah oke, saya ulangi. Kita ke bagian awal terlebih dahulu ini ya. K dibagi K-1. K dibagi K-1. Ini ya. Untuk lebih jelasnya, jadi sama dengan K dibagi 9. Oke. Kita dapat nilai ini adalah bagian ini. Selanjutnya kita di sini M dikali K-M. Biar tidak membingungkan, M dikali kurung K dikurangi M. Oke, enter. Selanjutnya K kali ST kuadrat. Nah, K kali ST kuadrat sama dengan K nya adalah ini, kemudian dikalikan dengan ST kuadrat. Enter. Nah, tinggal di sini kita RKK sama dengan, nah karena K dibagi K-1 tadi kita sudah mencari ini, kemudian tinggal dikalikan, buka kurungnya, 1 dikurangi, buka kurung, M kali K-M, ini ya. Nah ini dibagi, kita bagi dengan KST kuadrat ini. Oke, demikian, kurung, tekan enter. Oke, jadi tadi mungkin ada kesalahan ketidaktelitian ya.
Oke, kita memperoleh RK-nya adalah 0,4024. Nah, caranya menyimpulkan, tetap kita menggunakan Sudiono. Suatu instrumen yang reliabel adalah ketika koefisien reliabilitasnya adalah lebih dari 0,7. Karena di sini adalah 0,4, masih kurang, maka bahwa instrumen tidak reliabel. Oke, kesimpulan di sini masih tidak reliabel. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi kan untuk instrumen yang dia dikotomi, hanya menghasilkan atau poin skor butirnya adalah 0 dan 1, 0 untuk salah, kemudian 1 untuk benar. Selanjutnya kita masuk ke continuum, yaitu ketika instrumennya berbentuk continuum, yaitu dengan skor rentangan. Misal ada yang memberi skor 0 sampai 10, 0 sampai 100, atau mungkin ada skala 1 sampai 3, skala 1 sampai 5, atau 1 sampai 10, maka pengujiannya kita melakukan dengan rumus yang disebut dengan Alpha-Cronbach. Apa itu? Ya, rumusnya seperti ini. Hampir identik dengan rumus yang tadi ya. Oke, yang membedakan di sini RKK adalah reliabilitas instrumen, K adalah jumlah butir, SB kuadrat adalah jumlah varian butir, ST kuadrat adalah varian total. Oke. Kita coba aplikasinya ke sheet 7. Oke. Kita punya nomor butir soal seperti ini. Oke, skor totalnya skor totalnya adalah penjumlahan dari ini sudah didapatkan. Kuadrat skor total, ada skor total yang dikuadratkan, jumlah kuadrat. Oke, kita tinggal menggunakan rumusnya. Oke, ini ya. Copy. Oke. K adalah jumlah butir angket. Di situ ada berapa K-nya? 5. Kita tuliskan K-nya adalah 5. Kemudian jumlah varian butir. Oke, berarti kita harus menentukan varian dari butir itu sendiri. Oke. Oh, di sini tidak bisa kita blocking. Kita coba menentukan varian total terlebih dahulu. ST kuadrat. Varian total. Di sini adalah kita menggunakan skor total ini ya. Sama dengan kita gunakan var. Kemudian angkanya kita masukkan. Terus skor total masing-masing ini 45. Kemudian nomor 1 39. Kemudian 32. Kemudian 14. 40. 26. 22. 22. 15. Terakhir 23. Enter. Wow. Cukup besar nilai varian total. Kemudian kita mau ke varian butir. SB kuadrat. Coba ya, kita gunakan varian. Di sini kita punya butir soal yang pertama. Ini ya, 10, 8, 6 dan seterusnya. 10
8, 6, 5, 9, 7, 3, 4, 6, 7. Ini untuk soal pertama. Skor butir soal yang pertama. Berikut seterusnya skor butir soal yang kedua, 3, 4, 5. Oke. Jadi ini yang soal yang pertama berdasarkan datanya ini. Soal yang kedua kita tracking dulu, tinggal kita ubah di bagian angkanya. Ini kita masuk ke soal yang kedua. Soal kedua diperhatikan ini ya, yaitu 8, 7, 5, 4, 10, 5, 4, 3, 2, 6. Oke, tekan enter. Nah, untuk soal butir yang ketiga, dari data ini, soal yang ketiga 9, 8, 6, 3, 8, 3, 4, 5, 2, 1. Oke, bentar. Berikutnya untuk soal butir yang keempat, datanya ini ya, dari soal yang keempat 10, 9, 8, 0 tidak usah kita tulis, 7, 4, 5, 5, 2, 5. Oke, bentar. Yang terakhir, soal butir kelima dari data kolom soal kelima. Ya. Oke, kita masukkan angkanya 8, 7, 7, 2, 6, 7, 6, 5, 3, 4. Oke. Kita sudah menghitung varian dari masing-masing butir. Selanjutnya yang diminta di sini adalah sigma, jumlah daripada varian butir. Maka sigma SB 2 sama dengan kita jumlahkan saja dari yang pertama, soal butir pertama sampai soal yang ke-5. Tekan enter. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk mencari perumusan ini ya. Di sini kita perlu K dibagi K-1. Oke, K dibagi K-1. Kita cari terlebih dahulu agar tidak bingung, sama dengan K-nya 5 dibagi dengan 5 dikurangi 1, 4. Tekan enter. Selanjutnya kita ke bagian ini ya. Sigma SB kuadrat dibagi ST kuadrat. Oke, sama dengan sigma SB kuadrat adalah ini dibagi dengan ST kuadratnya mana? Ini ya. Tekan enter. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari RKK. RKK sama dengan K dibagi K-1 ini tadi kita sudah menghitung ini. Kemudian dikalikan, kita buka kurung, angka 1 dikurangi ini ya, pembagian antara SB kuadrat di sigma dibagi ST kuadrat. Hasilnya tadi ini. Oke, tekan enter. Oke. Di sini diperoleh RKK-nya adalah 0,9. Oke, 0,9. Nah, untuk menarik suatu kesimpulan, kita tetap menggunakan analisa atau pendapat dari Sudiono, mohon maaf, bahwa instrumen katakan reliabel jika koefisiennya adalah lebih dari atau sama dengan 0,70. Karena di sini kita memperoleh 0,9, artinya di sini kesimpulannya dia adalah reliabel. Oke, dari berbagai contoh baru ini ya yang dinyatakan reliabel. Jadi intinya kita mencari koefisien korelasi antara beberapa item tergantung uji validitas atau uji reliabilitas. Selanjutnya kita melakukan suatu kesimpulan, penarikan kesimpulan berdasarkan acuan tertentu. Untuk reliabilitas kita gunakan pendapat dari Sudiono, harus lebih dari atau sama dengan 0,70. Kemudian untuk validitas kita gunakan tabel koefisien produk momennya. Kalau dalam buku sebagai referensi ini adalah di lampiran 4. Oke, itu adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Tetap dibedakan antara instrumen kontinum atau dikotomi. Oke, ada beberapa memang ya,
Ada beberapa cara, ada beberapa metode yang cukup banyak. Saya hanya menjelaskan beberapa contoh. Harapannya kalian bisa memahami, bisa menggunakannya dalam penerapan di penelitian kalian, baik itu penelitian kualitatif nantinya atau penelitian kuantitatif. Ini adalah bagaimana kita melakukan uji suatu instrumen. Baru ketika dinyatakan valid dan reliable, kita bisa melakukan pengambilan data kepada responden yang ingin kita lakukan penelitian. Untuk alur daripada proses penelitian, kita telah sampai pada uji instrumen, meliputi validitas dan reliabilitas. Oke, saya akhiri untuk uji instrumen. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Sebelum nantinya kita akan lanjut kepada syarat uji analisa data, di mana analisa data nanti kita akan belajar korelasi. Korelasi sudah sempat kita singgung ya. Kemudian nanti ada komparasi atau perbandingan, kemudian ada regresi. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu untuk uji instrumen, validitas dan reliabilitas. Oke.